Kemarin adalah hari penting untuk Mami Tania, tapi kenapa ya kok malah menangis pilu seperti ini? Teman-teman ada yang tahu nggak nih kenapa Mami Nia nangis sampai seperti ini ya? Apakah ada emosi-emosi tertentu yang dia pendam sampai aduh nggak tega deh ngelihat nangisnya? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe juga. Nih kita lihat ya. Jadi Ruben dan Sarwenda nampaknya sudah sepakat bahwa sekalipun mereka sudah berpisah, sudah resmi ya, putusan cerainya sudah resmi, jadi nggak usah ngarep lagi mereka bisa bersatu, udah nggak bisa. Tapi mereka rupanya sepakat bahwa untuk hari-hari spesial anak-anak mereka, mereka akan tetap hadir bersama. Ya, mau dibilang hadir bersama sebagai keluarga sebenarnya ya nggak bisa juga ya. Gimana pun juga ketika ayah dan ibu sudah berpisah ya udah nggak bisa lagi hadir sebagai keluarga namanya. Nggak bisa lagi sebagai keluarga yang utuh. Gimana pun juga ya udah ini ayah saya, ibu saya, tapi kami nggak lagi satu keluarga. Itu yang harus sama-sama kita pahami. Jadi untuk para netizen yang mungkin punya niat gitu ya, saking hidup berkeluarga segini beratnya, lalu kalian punya niat, ya udah deh kita berpisah baik-baik seperti Ruben dan Sarwenda. Nanti kalau ada aja nggak perlu ribut-ribut, nggak banyak drama di pengadilan. Nanti kalau ada acara anak-anak kita juga kita dateng merayakan bersama mereka. Tapi bagaimanapun juga anak-anak itu punya perasaan, punya hati. Apalagi nih ya anak-anaknya Ruben Sarwenda ini anak-anak yang pintar ya, bukan anak-anak yang bodoh. Jadi mereka tahu persis apa yang terjadi di antara orang tua mereka dan itu tentu saja melukai hati mereka. Jadi makin lama nih makin banyak loh tangisan-tangisannya Tania yang cranky banget. Yang dulu-dulu waktu papa mamahnya bersama nggak pernah begitu. Jadi kalau diamati, ya memang bagaimanapun perpisahan orang tua akan sangat berpengaruh kepada anak-anak. Seberapapun kerasnya orang tua di depan anak-anak tetap akur, tapi mereka bukan lagi satu keluarga. Untuk itu, nggak usah deh bilang, belajar dari Gading Martin dan Giselle, belajar dari Ruben dan Sarwenda, berpisah baik-baik. Nggak ada namanya berpisah baik-baik, berpisah ya udah berpisah, keluarga jadi nggak bersama lagi. Emang hidup berkeluarga itu sangat berat ya, sangat berat, nggak gampang. Perlu komitmen yang luar biasa. Makanya ketika akan menikah pikir dulu baik-baik. Karena memang nggak usah ngikutin maunya orang-orang. Udah bosen nih ditanya orang-orang, kapan kawin, kapan kawin. Nah, terus memutuskan menikah atau kawin, karena tekanan sosial. Jadi memang banyak sekali akhirnya orang-orang muda ini menikah karena tekanan sosial. Terlalu banyak pertanyaan kapan menikah, kapan kawin itu akan membuat dasar pernikahan seseorang menjadi tidak kuat. Hai guys, good morning. Hari ini aku ada nemenin Mami Nia. Sebelum ke kampus, aku nemenin Mami Nia dulu karena Mami Nia hari ini foto. Ini dia artis kita. Artis kita Tania Putri Onsu. Bukan hanya Thalia dan Tania sebagai anak kandungnya yang harus menanggung banyak beban akibat perpisahan Ruben dan Sarwenda, tapi kita juga sama-sama tahu ya, Betran Peto atau yang biasa kita panggil Onyo juga harus menanggung masa remajanya Onyo nih jadi berat banget gitu ya, karena masih sangat banyak tudingan bahwa Onyo lah penyebab keretakan rumah tangga ini, bahwa Onyo punya hubungan spesial dengan Sarwenda.
Ponyo punya hubungan yang bukan sekedar sebagai anak angkat ya, banyak cerita di luar sana. Jadi dari perpisahan ini banyak banget yang terluka, terutama anak-anak ya. Ini tangisan yang nggak bisa dibohongin, beda sama tangisan anak-anak pada umumnya yang ya sekedar menangis untuk sesuatu. Ini kelihatan banget tangisannya tangisan hati yang terluka. Ini serius loh Mimin ngomong ini, tangisan anak hati yang terluka ya. Sedih banget kan liatnya. Apapun penyebabnya saat itu tuh ya, waktu di mobil itu, tapi ekspresi tangisan yang seperti itu memang udah menumpuk ya, udah ada banyak tekanan emosi yang anak-anak ini rasakan. Gimana pun juga walaupun waktu itu Nia sama-sama datang ke acara-acara besar mereka, tapi kan akan sangat terluka ketika akhirnya mereka pulang pisah mobil, satu keluarga pisah mobil, tidak menuju ke rumah yang sama. Sedih kan? Jadi kayak sesaat aja, kayak di PHP-in doang nih sama ayah bundanya ada di situ bersama-sama. Tapi anak-anak ngerti banget ini cuman seperti PHP aja. Cuman supaya kelihatan ya entah ya memang berusaha untuk hadir untuk anak-anak, berusaha tetap baik-baik saja di depan anak-anak, tapi buat anak-anak itu tetap tidak akan baik-baik saja sampai kapanpun. Mereka sama-sama di momen itu, tapi setelah itu juga pulang masing-masing, bahkan biasanya merayakan bareng-bareng kan, makan bareng, tapi kan ini akhirnya pergi sendiri-sendiri. Nanti mungkin ya ini kan tadi nih makannya nih sama Bunda Sarwendah, Ayah Ruben gak ikut ya. Nanti baru besok, barulah Ayah Ruben akan mengajak anak-anaknya jalan tanpa ada Bunda Sarwendah. Jadi kebersamaan penting lainnya sebagai keluarga akhirnya gak dilewati bersama. Kebersamaannya cuma ditunjukkan di momen penting di sekolah saat itu aja. Foto bareng, foto keluarga supaya keluarganya kelihatan lengkap, ya datang lengkap. Tapi dalam hati ada lubangnya, sedihnya. Semoga nggak ada lagi ya anak-anak Indonesia yang mengalami hal-hal luka-luka seperti ini karena ego orang tua yang nggak mau lupa akan komitmen pernikahan mereka, sehingga akhirnya mereka memutuskan berpisah, anak-anaklah yang menjadi korban. Makanya kalau mau menikah, ikuti dulu banyak-banyak pembinaan pranikah dengan baik dan pikirkan yang terburuk supaya siap menghadapi yang terburuk ketika badai datang di tengah keluarga supaya bisa tetap bertahan.